Melengkapi guru-guru sekolah minggu dengan ilmu pengetahuan akan firman Tuhan secara luar biasa, sehingga mereka mendidik
hamba-hamba ya Bapa. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh besar kasih setia Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Bapak yang baik, inilah kami anak-anak. Biarlah kamu juga memberkati semua kami yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan. Berkati semua tim PL Musik Sinar kami ya Bapak, urapi kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau memberkati kami Bapak. Dan biarlah juga Engkau mengurapi dan memberkati jemaat-Mu. Percepat kaki langkah mereka ya Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan pemelihara kasih setia Tuhan. Sehingga dalam ibadah kami lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Bapak. Dengan kami percaya ketika kami pulang kami tampil beda. Karena kami telah menerima sukacita daripada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus, pimpin seluruh jemaat Tuhan. Berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pemelihara kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami hendak memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau kiranya berkati dan kami minta kuasa-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Berkati ibadah kami dari pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami hendak memulai ibadah kami pada ini Tuhan. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Amin. Mari semua Bapak Ibu saya berdiri, kita mau naikkan pujian dengan penuh sukacita. Dan ketika kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, sukacita nyata dalam setiap hati kita. Amin. Amin. Ayo. Tercurah bagi gerejanya, membagikan umat
Bapak Ibu, ketika kita pada pagi hari ini datang dengan penuh sukacita di rumah Tuhan, kita percaya pagi ini semua organ tubuh kita ini bergerak sukacita. Amin. Saya semua mengundang Ibu Bapak Ibu, berikan salam kiri kanan, katakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Penuh sukacita di dalam Tuhan, dan anugerah baru tercurah terus bagi kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Amin. Kau
kita percaya damai sejahtera pasti Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Biarlah segala sesuatunya Ku
lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan setiap hati kami dengan hati yang penuh dengan sukacita ketika firman ditaburkan. Biar setiap firman yang akan ditaburkan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Firman yang mengajar, menegur, bahkan menasihatkan kami. Bukakan setiap hati kami Tuhan dengan penuh sukacita. Biar setiap firman itu Tuhan kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan ketika kita tahu, kita percaya, semuanya diimpartasikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapak Yesus. Terpujilah Engkau. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti.
pagi ini ada kemenangan, ada sukacita, ada terobosan baru, ada kesembuhan, ada pemulihan dari Tuhan. Melalui hamba-Mu dengan pengurapan khusus Tuhan, sehingga berita firman Tuhan yang disampaikan bersungguh-sungguh keluar dari isi hati Allah sendiri. Dan biar firman boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan meneguh kami yang siap dikoreksi Tuhan pagi ini. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Shalom, shalom. Ya, belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru tahun baru buat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pemeras energi, ya. Pemeras energi. Kita buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, saya akan bacakan saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, yang kita melihat ada satu peristiwa di mana sebelumnya bagaimana seorang nabi Tuhan telah mengalahkan 250 nabi Baal, menggal kepalanya. Satu hal yang sangat spektakuler yang dia pernah lakukan di dalam Tuhan, luar biasa. Tapi kalau kita membaca ayat ini, saudara kasih Tuhan, bagaimana beberapa saat setelah mengalami kemenangan, boleh dibilang mengalami hal-hal yang begitu luar biasa di dalam Tuhan. Tapi pada titik itu saudara Tuhan, dia ingin meninggal. Lebih baik aku mati aja. Nah, bayangkan kalau orang udah bilang mau mati aja gitu, itu berarti udah benar-benar dia ada dalam satu titik kejenuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Ada yang mau mati pagi ini? Nah, orang yang bilang seperti itu, mau mati aja, itu mengalami keletihan, capek yang begitu luar biasa. Lebih mati aja gitu kan. Hidupnya sangat melelahkan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin tanya saudara, apakah saudara merasa bahwa hidup ini melelahkan? Satu pertanyaan lagi, apakah saudara sering kehabisan energi sehingga pencapaian saudara tidak maksimal gitu kan? Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau pagi ini Bapak Ibu sekalian mudah lelah secara emosi, kalau Bapak Ibu sekalian hari-hari ini mudah marah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sekalian mudah loyo dalam menghadapi hidup ini, mungkin Bapak Ibu mudah putus asa, mudah kehilangan mood-moodan, moodnya baik, terkagak gitu kan. Kalau saudara dalam keadaan seperti ini, hari ini gitu kan, atau mungkin juga saudara susah berpikir jernih gitu kan, berpikir secara jernih. Nah, saya ingin mengatakan kepada saudara, mungkin kemungkinan besar hari ini saudara sedang kehabisan energi. Perhatikan baik-baik, kalau saudara sedang mengalami situasi yang seperti itu, mungkin hari-hari ini saudara sedang kehabisan energi. Nah, energi dalam konteks ini saudara kasih Tuhan, tentu bukan secara fisik saja. Fisik capek kita, lelah gitu kan. Tetapi saudara kasih Tuhan, energi dalam konteks ini lebih ke arah mental gitu kan. Lebih ke arah mental. Nah, pertanyaannya saudara kasih Tuhan, apa yang seringkali menyedot energi kita ini sehingga kita akhirnya mudah lelah secara mental seperti itu. Nah, saudara Tuhan, berkenaan ada banyak orang yang mengalami hal yang seperti itu, apalagi terutama para pemimpin saudara Tuhan seringkali kehabisan energi.
seorang pakar kepemimpinan dan seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang bernama John Maxwell, saudara Tuhan, dia mengemukakan ada 3 pemeras energi yang perlu kita waspadai dalam hidup ini. Nah, ketiga pemeras energi itu untuk memudahkan mengingatnya, ya, John Maxwell yang menyebutnya dengan sebagai pemeras energi ABC. Pemeras energi ABC. Nah, ini saya ingin sharingkan kepada saudara sekalian pagi ini. Apakah itu ABC? A itu activity. Seringkali ya kegiatan tanpa arah itu menyedot energi kita. Yang kedua B itu adalah burden, beban. Ya, beban yang sebetulnya tidak perlu dipikul. Itu seringkali menyedot energi kita. Dan yang ketiga adalah konflik, saudara situ. Yaitu penyelesaian konflik yang tidak pernah diselesaikan dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali menyedot energi kita begitu besar, sehingga ini seringkali membuat kita lelah, capek, ya, frustasi, ya, banyak hal, kekeringan begitu kan, saudara situ. Ya. Nah, saya ingin sharingkan ketiga hal ini buat kita pagi hari ini. Yang pertama adalah activity, ya, kegiatan tanpa arah. Nah, ini seringkali menyedot energi kita begitu besar. Kenapa? Karena seringkali kita banyak melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Sebetulnya tidak perlu kita lakukan, tapi kita lakukan. Nah, ini seringkali tanpa sadar, ini akan membuat kita mudah lelah. Ya, seringkali kita jadi tersentuh di sini energi kita mudah lelah. Alkitab memberikan gambaran yang jelas bagaimana Musa, saudara Tuhan, ya, ketika dia kehabisan energi untuk mengurusi, ya, begitu banyak bangsa Israel, mengurusi perkara-perkara bangsa Israel dari pagi sampai malam. Alkitab mencatat, ya, sehingga dia keteteran, capek, semua dipegang begitu kan, semua dikerjakan. Ya. Mungkin yang peritil-peritil yang kecil-kecil juga dia kerjakan. Itu sangat melelahkan dia. Fisiknya capek dan akhirnya mentalnya juga capek. Ya kan, itu kan paralel gitu kan. Fisik kita capek, mental kita juga jadi capek, so. Nah, kita perlu hati-hati di sini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26 di situ dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, Alkitab memberikan gambaran yang jelas, ya, memberikan contoh sebagai seorang pelari dan petinju, saudara Tuhan. Ya. Pelari yang sembarangan saja lari, saudara Tuhan, dia akan keteteran, kehabisan energi. Apalagi lari-lari maraton gitu kan. Coba lihat para pelari hidup ini kan perjalanan panjang gitu kan, bukan perjalanan singkat. Ya, para pelari maraton kan nggak bisa langsung dia gemper dari start dimulai ceker gitu kan. Ya, dia lari kenceng-kenceng, memang betul dia mungkin paling depan tuh lari pertama gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa ngatur, ya ritmenya, space-nya, ininya dia, larinya dia gitu kan. Di tengah jalan dia udah capek, kedua-duanya dia bisa kesusul yang lain, sebenarnya kan panas, tambah panas, tambah kuat, ya, kayak risau gitu kan. Saudara kasih Tuhan, ya, seorang petinju yang sembarangan memukul, saudara bayangkan yang angin dipukulin terus gitu kan, orang di sono di sini dipukul gitu kan, bentar itu gak bisa energi gitu kan, mungkin hanya sekedar dijab aja udah KO dia gitu kan. Nah, ini yang seringkali terjadi, hal seperti ini yang Alkitab, ya, berikan gambaran kepada kita mesti lakukan hal yang perlu. Walaupun sekali pukul kita udah KO musuh kita gitu. Nah, saudara kasih Tuhan, saya ingin beri contoh saudara. Pernahkah saudara melakukan hal yang seperti ini? Saya pernah melakukannya. Nah, saudara kasih Tuhan, pernahkah satu kali saudara merasa lapar dan haus gitu kan? Merasa lapar dan haus, dan ya kemudian Anda, ya, saudara menuju kulkas, buka kulkas, pintu kulkas, berusaha mencari-cari makanan, minuman apa nih yang saya mau makan atau minum. Tapi dia bingung mau ngambil yang mana nih gitu kan. Dan akhirnya sudah tutup lagi, nggak jadi. Jalan lagi ke ruang depan untuk sebentar. Balik lagi ke kulkas, buka lagi. Ya. Mau ambil apa nih? Nggak ada yang diambil nih, tutup lagi gitu kan. Gitu kan. Pernah nggak melakukan hal seperti begitu tuh? Jujur aja gitu kan. Pernah ya? Sering gak? Hah? Saya pernah melakukan itu tuh, jujur aja gitu kan. Sampai satu saat saya sebetulnya nggak mau ngapa-ngapain tuh ke kulkas gitu kan. Iseng aja buka kulkas, liatin gitu kan.
Saya sebetulnya nggak ada yang saya tuju sebetulnya, saya iseng. Saya ambil aja itu botol aqua, bukan aqua, teh kotak. Saya jujur sebetulnya nggak doyan teh kotak begitu. Isi saya doyan, dia bukan di stok ada di kulkas. Saya ambil, saya tusuk aja, saya minum. Emang saya kagak doyan sebetulnya, pahit bapak sekalian ya. Nggak enak itu buat saya, buat yang suka kan nggak salah. Tapi udah tangguhan kata orang Jerman gitu kan. Ya udah saya tusuk, saya minum aja tuh, paksa lah gitu kan. Kalau kan domelin istri udah minum udah dihabisin gitu kan. Akhirnya ya emang kata goreng nggak niat gitu kan, minum juga habis nanti kan nggak enak dipaksa minum gitu kan. Saudara kayak yang ketawa-tawa pernah ngalamin nih kayaknya gitu ya. Pernah ngalamin kan begitu saudara? Ya kan? Ya kan jujur aja dah ya enggak. Banyak yang manggut sini saya suka nih ya, polos-polos jalannya ya. Benar saudara. Nah, sama si Tuhan. Nah, jujur kita seringkali melakukan hal seperti begitu. Seringkali kita menginginkan sesuatu yang tidak jelas dalam hidup ini. Ya, seringkali kita melakukan sesuatu yang tidak spesifik. Ya. Bahkan saudara-saudara, seringkali kita mencari sesuatu yang sebenarnya ya, tidak begitu kita inginkan. Betul kan? Dan kita akhirnya melihat bagaimana hasilnya saudara-saudara. Ya. Jujur, akhirnya kita kan akan melihat. Ya. Kita mau berkata bahwa seringkali kita tidak menemukan apa-apa. Betul? Ya kan? Kalaupun kita menemukan sesuatu saudara-saudara, tentu hal itu ya tidak pernah akan memuaskan kita. Betul? Iya kan? Nah jujur saudara-saudara, banyak orang seringkali menjalani cara hidup yang seperti ini saudara-saudara. Kadang-kadang orang berkata terlalu alkitabiah dan sangat alkitabiah gitu. Oh, saya Pak, yang penting mengalir aja, berjalan mengalir saja. Saudara-saudara, saya jujur paling kesel gitu kan kalau orang ngomong mengalir aja. Saudara tahu mengalir itu, air mengalir kemana gitu kan? Itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau saudara hidup mengalir aja gitu kan, itu bahasa rohani yang dicari-cari. Saudara sedang menuju kepada titik terendah dalam hidup saudara karena air mengalir ke tempat yang paling rendah. Betul? Setuju? Gitu kan? Nah ini yang seringkali saudara-saudara Tuhan ya kita alami saudara-saudara Tuhan. Hidup dijalani aja. Kalau bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ya puji Tuhan, ini dianggap sebagai bonus kehidupan. Kalau tidak ya mendapatkan capaian apa-apa gitu kan, ya ini juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan, ya udah nasib lah, seperti ini mungkin gitu kan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang seperti begini, saudara-saudara, orang-orang yang tidak pernah maksimal dalam kehidupannya. Kita mesti punya tujuan, punya mimpi, punya cita-cita. Nah, pada tahun baru ini sebetulnya ya waktu yang tepat bagi kita. Mau apa yang kita capai pada tahun ini gitu kan. Saya pernah membaca ada seorang yang punya mimpi, punya tujuan, cita-cita, keinginan, itu kurang lebih ada 1000 lebih, saya lupa namanya. 1000 lebih dia punya cita-cita, mimpi, keinginan gitu kan. Dicatat Bapak sekalian. Dan pada waktu dia menulis cerita saksian ya sharing hidup ini, dia telah mencapai kurang lebih ada 700 mimpi, keinginan, cita-cita itu udah jadi kenyataan. Saudara kasih Tuhan perlu caranya apa yang mau kita dapat, apa yang kita mau raih dalam hidup kita pada tahun ini. Kalau enggak tanpa kita sadari loh Bapak sekalian, tahun besok udah mau habis lagi Desember gitu kan. Umur bertambah tua, udah gocap gawe lebih di kita nih gitu kan. Tapi nggak ada sesuatu yang kita hasilkan dalam hidup ini gitu kan. Nggak ada masalah Bapak Ibu, yang penting kita punya cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi langit sehingga kita tidak bisa mencapainya dan membutuhkan Tuhan di dalamnya. Yang penting kita punya cita, itu yang membuat kita jadi bergairah hidup. Ada apa yang kita ingin capai. Kalau enggak waktu kita banyak terbuang Bapak sekalian, enggak sadar kita udah tambah tua, ya anak udah mererot, cucu apa lagi gitu kan. Tidak ada sesuatu yang maksimal yang kita bisa raih. Dan ini seringkali menyedot kita, menyedot energi kita terlalu besar. Jadi hari ini apalagi anak-anak muda gitu kan, ada sesuatu yang ingin saudara capai dan hasilkan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah burden sama si Tuhan. Ya. Burden. Beban yang tidak perlu dipikul. Nah, selain ya energi tadi ya yang seringkali menyedot ya begitu banyak ya kekuatan kita dalam hidup kita sama Tuhan. Nah, beban yang seringkali menyedot ya hidup kita sangat besar adalah beban yang tidak perlu dipikul. Dan salah satunya adalah saudara Tuhan, kegagalan kita di masa lalu.
Salah satunya yang paling besar ini, yang menurut penelitian John Maxwell ini yang seringkali menyedot paling besar, energi kita. Nah, saudara Tuhan, kalau kita hidup ya selalu dibayang-bayangi oleh kegagalan masa lalu, saudara Tuhan, maka seringkali kita kesulitan ya, untuk melihat masa depan kita. Nah, jujur sebagai gembala hari-hari ini seringkali saya melihat ya, dan bertemu dengan beberapa orang yang frustasi, saudara. Banyak orang yang terpuruk dalam kegagalan, dan seringkali kegagalan yang mereka alami ini bukan hanya menjatuhkan, tetapi juga membenamkan. Saya bisa bayangkan itu kan, bukan hanya menjatuhkan aja, tapi membenamkannya. Ya, tambah dalam soal Tuhan. Ya. Ini sangat berbahaya. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, soal kegagalan itu bukanlah soal. Ya, setiap orang, apalagi orang-orang berhasil, kalau kita lihat sejarah ya, kehidupan itu adalah orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Tapi seringkali sebelum kasih Tuhan, ya, mereka sebelum Tuhan tidak cukup punya keberanian untuk bangkit. Seringkali orang-orang yang gagal tidak punya cukup keberanian untuk bangkit. Takut, pesimis gitu kan. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini juga menimpa saudara hari ini. Jatuh ketiban tangga, kegiles semut gitu kan, saudara situ kan gitu kan. Udah kita tidak punya harapan, tidak punya daya untuk bangkit kembali. Nah, saudara Tuhan, kalau saudara pernah lihat ya, perlombaan balap motor Grand Prix, biasanya tengah malam kadang-kadang saya suka iseng nonton TV, saya lihat ya ada lomba balapan motor gitu kan. Nah, saya sangat diberkati dan saya melihat satu hal yang luar biasa, saudara itu. Ketika seorang pembalap itu tergelincir jatuh, bahkan keluar dari lintasan balap, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana para pembalap itu dengan begitu secepatnya dia bangkit berdiri, ya kembali mendorong motornya, naik ke motornya, kemudian didorong kembali oleh krunya, ya, dan akhirnya hidup kembali dan melanjutkan pertandingan selama situ. Saya dapat berkat di situ. Saya pikir-pikir ini luar biasa nih pembalap ini. Sebab kalau saya pikir-pikir soal kasih Tuhan, hal itu cukup aneh. Ya, bagaimana seorang pembalap yang sudah ketinggalan beberapa detik ya, dari lawan-lawannya itu masih bangkit berdiri, menghidupkan kendaraannya dan melanjutkan pertandingan. Ya, padahal kalau saya pikir gitu kan, itu 1 detik aja, ya itu udah ketinggalan jauh. Ya, motor gede begitu gas, gitu kan. Itu udah ketinggalan jauh gitu kan, bisa hampir 1 lap mungkin tuh, sampai dari dia jatuh sampai berdiri dan jalan lagi. Jalan kan nggak langsung tarik gitu, berapa lama lagi mesti stabil gitu, udah ketinggalan beberapa detik gitu kan. Tetapi dia masih bangkit berdiri gitu kan, dan melanjutkan pertandingan. Padahal kalau mau jujur, kesempatan menang itu udah kecil, betul nggak ya nggak? Kesempatan menang itu udah tertutup mungkin bagi dia. Nah, pertanyaannya kenapa selama si Tuhan dia masih mau melanjutkan pertandingan? Padahal udah jelas kalau mau kita bilang itu kan, nggak mungkin dia menang gitu kan. Nah, saya menemukan jawabannya. Ya, kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya mental juara. Dia punya mental juara. Mereka dilatih untuk punya mental pemenang. Mereka berani bangkit di saat jatuh. Ya, mereka tetap berjuang di saat gagal. Nah, mestinya Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita juga harus memiliki mental juara seperti ini. Mengapa? Karena tidak semua jalan, trek yang kita lalui Tuhan itu semudah. Nah, seringkali berliku-liku, bahkan menikung tajam Tuhan. Dan ada kalanya seringkali membuat kita jatuh, tergelincir, ya keluar lintasan. Ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak punya mental juara Tuhan, kita seringkali membiarkan diri kita terpuruk di sana. Kalau kita punya mental juara soal Tuhan, kita akan mudah secepat mungkin bangkit ya, dan melanjutkan pertandingan hidup kita. Tidak pernah ada orang yang tidak pernah gagal. Tidak pernah ada orang yang tidak pernah terpuruk dan tergelincir. Tiap kita pernah mengalaminya. Tapi yang membuat kita berbeda adalah seberapa cepat kita bangkit dari kegagalan kita dan melanjutkan pertandingan kita.
kita mencatat dengan jelas bagaimana Petrus, ya seorang pembalap yang semula terlalu percaya diri, tapi akhirnya dia tergelincir dalam penyangkalan yang dia lakukannya. Yang kita mencatat bagaimana Petrus akhirnya dia bisa memetik pelajaran yang sangat berharga dan dibangkit kembali. Kita melihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Petrus untuk bangkit dan melanjutkan pertandingan. Dan akhirnya bagaimana Tuhan memakai Petrus menjadi salah satu penopang gereja mula-mula, menjadi gembala yang dipercayakan Tuhan. Kita melihat di sini saudara Tuhan, bahwa selalu ada kesempatan bagi kita yang jatuh dan gagal, selama kita berani bangkit dan melanjutkan pertandingan hidup kita. Jadi bukan seberapa sering kita jatuh, yang penting adalah seberapa cepat kita bangkit dari kejatuhan kita dan melanjutkan pertandingan hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kita mesti menyadari sebetulnya Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita itu sebuah karunia untuk bangkit secara luar biasa. Perhatikan baik-baik. Sebetulnya Tuhan memberikan karunia kepada kita, kemampuan untuk bangkit secara luar biasa. Sekali lagi, tidak peduli seberapa banyak saudara jatuh. Sebenarnya saudara-saudara, kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk bangkit kembali. Firman Tuhan berkata dengan jelas, sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal pasal 24 ayat 16. Tuhan sebenarnya mengaruniakan kepada kita kemampuan yang luar biasa untuk bangkit. Saudara percaya? Amin. Amin. Tuhan dalam diri kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk bangkit dari kejatuhan. Tuhan kasih itu kepada kita. Contohnya saudara Tuhan, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat masa-masa kecil kita, saat dimana kita mulai belajar berjalan. Masih kecil, berapa tahun, 1 tahunan, mulai belajar berjalan. Mungkin ada sebagian saudara yang mungkin udah lupa dan tidak ingat gitu kan. Tapi saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita begitu luar biasa. Nah, menurut penelitian saudara Tuhan, seorang bayi yang belum 1 tahun begitu, yang baru mulai berjalan, soalnya yang punya anak kecil mau mulai berjalan, perhatikan baik-baik ya. Nah, saudara Tuhan, seorang bayi yang baru mulai berjalan, saudara Tuhan, dia itu kurang lebih menurut penelitian, dari dia mulai berjalan sampai dia bisa berjalan, itu kurang lebih dia 240 kali pernah jatuh bangun. Saudara kan nggak pernah meneliti nih, penelitian memberikan gambaran ini, 240 kali jatuh bangun. Itu bukan 3 kali, 7 kali, 10 kali, 240 kali bangun, jatuh bangun. Itu belum kalau dia badannya lebih gede dah, gitu kan, makannya banyak gitu kan, lebih berat, lebih lama lagi mungkin gitu saudara kasih Tuhan, lebih dari itu. Itu bayi yang normal seperti itu 10 sampai 14 kilo tuh, umur 12 sampai 17 bulan ya. Nah, saudara kasih Tuhan 240 kali jatuh bangun. Saya pikir benar loh. Saya punya cucu ini baru mulai belajar jalan nih saudara kasih Tuhan itu kan. Dulu waktu masih kecil kan kita bisa lihat tuh jatuh jepret gitu kan. Palanya benjol satu, wah dia nangis betul, hati tuh dia nangis waktu sekalian, kejar gitu kan, kita ulek-ulek pakai arak gosok gitu kan, biru gede gitu kan, kita ulek-ulek, udah diam besok. Saudara kasih Tuhan, apakah dia kapok kan kecil banget jalan lagi? Enggak tuh bagus sekalian, besok dia jalan lagi, kucuk-kucuk, orek-orek gitu kan, mundur lagi meja, ujung meja, satu lagi meja, dia lagi gitu kan, kita ulek-ulek lagi gitu kan, nangis lagi, mau dikejar, nangis lagi itu gitu kan, tapi apa kapok kok? Enggak apa iya kan? Saudara pasti bangun lagi, jalan lagi gitu kan, kucuk-kucuk. Belum ini anak saya dulu baru dia lompat lagi ya. Wah, kita pengen takut gitu kan. Nggak ada takutnya tuh anak-anak tuh bagus sekalian gitu kan. Udah benjol sana sini gitu kan. Kita yang ketar-ketir, dia kan tetap aja tuh. Udah benjol udah 2, udah banyak benjolannya begitu kan, saudara kasih Tuhan. Dia berani bangkit kan itu. Sampai dia bisa berjalan. Itu kurang lebih 240 kali. Jadi saudara dulu nih, waktu masih kecil aja kita tuh berani bangkit loh bagus sekalian. Tapi kenapa sekarang ya, gitu kan? Bayangkan kalau saudara dulu nggak berani bangkit dan berjalan,
Waduh, di sini banyak orang yang berjenggot dan berkumis, rambut putih baru bisa belajar jalan kan. Gitu kan. Tapi ini luar biasa. Ya kalau dulu aja kita masih baik, punya keberanian untuk bangun jalan, untuk bangkit, ya, tidak takut gagal, tidak takut jatuh, ya, tidak takut membuat kesalahan. Tapi kenapa hari-hari itu, kenapa kita tidak seperti itu? Ya, kita udah takut nyerah, gitu kan? Nggak berani menjalani kehidupan ini. Ya. Lalu mari kita bangkit. Amin. Kalau kita tidak berani bangkit, kita tidak akan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Kita perlu sadar bahwa Tuhan hanya memberikan roh keberanian kepada kita, bukan roh ketakutan. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian untuk bangkit dari kegagalan kita. Berani bangkit untuk menata kembali ya kehidupan kita yang mungkin sudah hancur. Mungkin kita sudah membangunnya dengan susah payah. Memiliki keberanian untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan kita hari ini. Amin. Nah, tidak, ini menyedot energi kita sangat banyak. Yang ketiga yang seringkali menyedot energi kita sangat besar adalah konflik yang tidak pernah diselesaikan. Dan ini saudara Tuhan yang adalah masalah yang tidak kalah bahaya, yang tidak pernah diselesaikan. Coba bayangkan saudara Tuhan, kalau kita punya konflik dengan teman sekerja, teman sepelayanan, dengan keluarga selama Tuhan, atau dengan seseorang yang tidak pernah diselesaikan. Pertanyaannya adalah apakah saudara bisa melakukan aktivitas saudara secara maksimal? Saya yakin tidak, betul? Ketemu rekan kerja sekantor, duduk depan meja, Bapak adep-adepan, tegak dia lagi. So gitu, mau kerjain apa juga udah butak untuk dia lagi, dan ibu kesal banget. Mau pelayanan di gereja gitu kan, dah dia lagi. Kadang-kadang nyalip tuh, dia betul mau waduh saudara saya pernah ketemu orang itu, kayaknya tersiksa kita hidup ini gitu kan. Yang nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa mungkin mengalaminya selama situ kita. Tunggu ya dia lagi, dia WL lagi, aduh nyanyi setengah hati gitu kan selama situ hanya enggak. Ya penyelesaian tidak, apalagi suami istri tidak pernah diselesaikan. Iyalah tidur ya seberang-seberangan gitu. Nah, selama Tuhan, ya kita bisa membayangkan apa yang terjadi selama Tuhan. Ya. Ini seringkali membuat kebocoran energi yang sangat besar dalam hidup kita, betul? Dan ini tidak membuat kita bisa hidup kita bisa maksimal. Dalam Matius pasal 18 ayat 21, ya dikatakan kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kita berkata sampai 70 kali 70, berarti saudara Tuhan ya nggak ada batas gitu kan. Kita harus belajar mengampuni, menyelesaikan masalah hidup kita. Satu kali ada seorang pendeta bernama Peter Miller, dia tinggal di sebuah negara bagian di Amerika. Dia bersahabat dengan Presiden Amerika, George Washington pada waktu itu. Nah, kemudian ada lagi seorang bernama Michael Whitman. Dia seorang yang selalu berpikiran negatif. Dia orang yang selalu menentang dan merendahkan Peter Miller, hamba Tuhan ini. Nah, satu kali saudara Tuhan, Michael Whitman ini ditangkap karena satu kejahatan yang dia lakukan terhadap negara. Jadi dimasukkan ke dalam penjara. Nah, mendengar berita itu, saudara Tuhan, pendeta Miller, dia dari rumahnya menempuh perjalanan kurang lebih ada 112 km untuk menemui presiden, ya sahabatnya George Washington, untuk meminta gerasi bagi si Whitman ini. Dan ketika dia minta gerasi itu, ya George Washington, presiden Amerika, berkata, maaf, saya tidak bisa memberikan gerasi kepada temanmu itu. Nah, saudara Tuhan, akhirnya si John Miller berkata, John, ya, Washington itu bukan teman saya. Itu sebetulnya adalah musuh terbesar saya. Dan dia mulai cerita bagaimana si Whitman ini selalu bertolak belakang dengan dia, apa yang dia kerjakan selalu pokoknya ditentang habis sama dia. Dia menceritakan semua yang akan dilakukan oleh musuhnya itu. Nah, ketika George Washington mendengar ini, akhirnya dia berkata, kalau begitu soalnya ya, ceritamu, ya aku jadi berbeda gitu kan. Dan akhirnya dia memberikan gerasi ya, kepada si Whitman ini. Karena engkau telah menempuh perjalanan 112 kilo untuk kepentingan seorang musuh. Akhirnya dibebasin tuh.
Karena dia tahu sebetulnya musuh bukannya teman. Ya. Akhirnya dibawa pulang tuh musuh bebuyutan itu. Dia menangis, akhirnya jadi sahabat. Mereka jadi sahabat. Nah, saudara Tuhan, ya sebenarnya Tuhan Yesus meminta kita untuk mengampuni musuh kita. Ya. Sebenarnya Tuhan ingin melatih kita untuk punya jiwa besar. Nah, sekaligus Tuhan juga ingin mengingatkan sebetulnya bahwa kita juga adalah orang yang penuh dengan dosa, yang butuh pengampunan ya, dari Tuhan. Dan kalau kita mau jujur, ya, kita boleh berkata kepada diri kita, apakah kita juga tidak adil? Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ya, atas segala kesalahan kita yang besar itu, kenapa kita tidak bersedia mengampuni sesama kita? Bahkan Tuhan mengajar kepada kita bukan hanya mengampuni, tapi mendoakan dia dan bahkan memberkati kita. Wah, saudara-saudara, kalau engkau bukan hanya mengampuni, malah berdoa dan memberkati musuhmu, itu luar biasa, saudara. Itu saudara naik level dulu, sangat tinggi, nggak gampang. Tapi ketika engkau berdoa dan memberkati ya, orang yang menyakiti engkau gitu kan, saudara udah naik tingkat, dan berkatnya besar sekali. Nggak mudah gitu. Tapi itu yang Tuhan mau, saudara Tuhan. Ya. Ampuni. Itu saya pernah mengalami itu, berkati orang yang fitnah saya begitu kan. Itu sukacita mengalir luar biasa. Dahsyat saudara Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, saudara Tuhan. Jadi kita selesaikan saja saudara Tuhan. Apa yang memang harus diselesaikan. Saya belajar dari remaja untuk ya nggak mau ada yang ngeganjel begitu. Mungkin ini juga salah satu yang membuat saya bisa awet muda. Saya nih kan masih paling 30-an, kemarin saya tanya orang paling 40-an gitu kan. Padahal udah 55 saya tahu umur, tapi ya wajah masih seperti 40-an gitu kan. Awet muda gitu kan. Ya kan makan di gereja 50 mantu lah gitu. Ternyata boleh juga nih. Soalnya si Tuhan, saya belajar dari remaja. Tadinya Bapak sekalian, saya cuma kesel aja gitu kan. Saya kalau ada masalah saya ingin selesaikan. Kalau perlu saya samperin gerejanya itu orang, saya samperin rumahnya. Tadi dipikir saya singkat, gue selesai pokoknya. Ntar mau ribut, mau berantem, terserah. Tadinya saya simpel dari remaja tuh, saya simpel begitu tuh saudara. Dan ini terbawa sampai hari ini dalam penyelesaian konflik gereja yang lain. Saya coba begitu. Orang kalau udah datangin rumah orang gitu kan, itu udah nekat tuh waktu saya. Soalnya lagi nggak enak ikhlas sama orang, datangin rumah orang, selesaikan masalahnya, berani nggak? Takut, yang ada merumpi ke sana kesini gitu kan, iya kan? Bikin perlu masalah. Kalau saya beda, kalau sekalian saya samperin ke rumahnya. Kata untang itu udah nekat. Orang udah sampai datang ke rumah nih, hati gak gede. Saya memang orang kecil nih sekalian, tapi hati gede. Gua samperin dah, mau ribut-ribut saya tuh begitu tuh. Tapi faktanya enggak loh Bapak sekalian, enggak ada satupun yang ribut. Malah akhirnya kita bisa damai, bisa jadi sahabat. Dan beberapa sering kali dibilang, aduh, artinya saya respect dulu dengan Bapak. Kebanyakan begitu. Dan setelah itu selesai mah. Kan salah satu konflik gereja ini kan selesai gitu, saya samperin aja rumahnya gitu. Saya kan orangnya begitu bro. Sampai mau ribut-ribut lah gitu. Tapi kan kalau kita pikiran tenang, oke sorry kalau memang saya salah, saya minta maaf. Beda Bapak sekalian. Yang ada adalah sama-sama minta maaf gitu kan. Nggak bisa lega. Sama istri cuma ya kan. Sama si Tom kalau udah begitu kan enak kita udah gitu kan. Nggak ada musuh. Ilmu pelayanan, ya lah. Selamat melayani ini kan rumput udah kacau dah ya kan. Sama si Tom ini aduh lah, teman-teman sekantor kalau bisa oke, sorry ya. Susah kita yang ngomong sorry gitu ya. Sorry ya kalau saya salah gitu kan. Tapi tulus. Sorry ya kalau saya, tapi jangan gitu lagi. Wah susah tuh bagusnya. Yuk, minta maafnya nggak tulus tuh gitu. Saya minta maaf ya kalau saya salah. Laku dia udah beres. Saya minta maaf ya kalau saya, tapi jangan begitu lagi dong. Tapi jangan begini. Oh itu setengah tulus tuh bagus sekalian. Gitu kan. Sama di mulut doang. Tulus orang juga tahu bagus sekalian. Jadi kalau kita tulus orang juga tahu. Kadang-kadang dia nggak enak hati mah. Kalau dia mau bilang dia paiseng sama kita. Yang ada dia nangis lagi bisa kuih sama kita. Saya berapa kali ngalamin nangis udah. Lega, hidup tanpa musuh kan enak ya kan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Berapa sering so, mertua dengan mantu gitu kan, aduh capek, energi lo Bapak, capek lo mikir gitu, capek lo, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Tapi selesai nggak? Ya apa salahnya sorry ya, sorry,
Orang kalau udah ngomong sorry saya mau ngomong nih, gitu kan? Itu udah turun tuh. Ya suami istri belajarlah, ya Bapak Ibu, ya. Karena konflik apalagi di rumah tuh banyak, perang Armageddon, rumah, sini surga jadi neraka, gitu kan? Itu penguras energi Bapak Ibu sekarang, capek hidup ini, betul. Itu yang membuat kita letih, lesu. Gitu kan? Tapi kalau kita coba selesaikan, hari ini siapa yang punya masalah antar teman pelayan, datengin aja. Saya dulu pelayanan gak punya musuh, enggak, saya bingung digigit sekarang, ribut, pindah gereja, capek. Saya dulu gereja gak banyak sih kali ya, gitu kan? Selesai kita tetep aja gitu kan. Sekarang baru dikit pindah, ya. Lu kesana juga sama, ribut lagi ntar. Kalau memang lu dasar tukang ribut gitu kan, mau sekalian gitu kan. Diselesaikan, beres. Bapak Ibu sukacita nih, damai, amin. Ya, coba ya suami istri pandang-pandangin ya. Oh maaf ya. Aduh, semua minta maaf dong, susah banget sih kadang-kadang ya Kak? Ya kan? Sorry, selesai dong sekalian. Dan kadang-kadang kalau kita mulai dulu orang di respect sama kita, itu tidak menurut, kadang-kadang kita bikin ntar harga diri gua terinjak-injak. Wah Bapak Ibu sekalian, susah tuh begitu, ya kan? Kadang-kadang kita ngomong begitu orang jadi respect. Jujur saya berapa sering, saya sapa nih beda saya ngomong, itu malah juga Pak, saya respect lu dengan Bapak. So, aduh, itu membuat saya nggak mau. Terus saya kalau udah kesel saya sampai orang ngomong gitu kan, jangan di belakang, bikin sensasi lagi, bikin gosip kan capek, lama panjang, ngajak-ngajak orang gitu kan, musuh ngajak-ngajak orang gitu kan. Capek kita, amin. Capek deh gitu kan. Jadi, nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya memeras energi kita sangat besar. Di hari ini kita dengar ya firman Tuhan hari ini, kita akan memulai tahun ini bersama dengan Tuhan luar biasa. Saya percaya ada hal yang, ada hasil-hasil yang maksimal yang kita bisa raih pada tahun ini. Ya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan saya undang para hal itu ya lega nih, saya juga lega ya musik ini. Ya musik kemana ini? Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah kuragukan kasih Tuhan. Ya ikut musik. Kurang panjang kali ya? Banyak. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
hanya 3 poin saja kita coba lakukan dalam hidup kita. Dan kita ya, punya mental yang kuat, fisik yang kuat untuk dapat melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan. Haleluya. Introspeksi diri kita. Kita dalam posisi seperti ini hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan belajar memperbarui hidup kita. Minta Tuhan memulihkan kita mulai tahun ini, sehingga pada akhir tahun kita boleh melihat ada buah yang kita hasilkan dari kemaksimalan hidup kita. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas firman pada pagi hari ini. Silakan duduk Bapak Ibu semua terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat dan terima kasih buat Pak Theophilus atas taburan firman di tempat ini. Karena setiap firman itu yang mengajar, menegur, bahkan menasihatkan kami menjadi remah dalam setiap iman kami. Berkati keluarga demi semua, istri, anak, cucu, mantu diberkati. Sekarang kita akan menabur. Siapa yang bertugas? Ibu Yanti dan Ibu Asih. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami telah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk ibadah raya kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur biarlah setiap firman itu Tuhan menjadi remah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami hendak menabur ya Tuhan, mengembalikan persepuluhan, mengambilkan persembahan sulung dan memberikan persembahan khusus Tuhan. Biarlah kami percaya setiap taburan kami jatuh di tanah yang subur. Kau memberkati tangan-tangan yang hendak menabur ya Tuhan. Biarlah kami percaya Kau juga akan memberkatinya berpuluh kali lipat Tuhan. Kau jauhkan dari segala belalang dan pundi-pundi yang bocor. Kami percaya apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat mereka berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Disediakan bagi
bertugas untuk menyampaikan pengumuman. Bapak Iwan. Ya, shalom. Kurang semangat, shalom. Begitu ya. Tetap semangat, jangan ya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Theophilus yang sudah mengingatkan kita semua. Tahun ini 2018 zaman now, ya nggak? Jangan lagi ada di antara kita semua saling bermusuhan. Amin. Buanglah sampah-sampahnya itu dalam, ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berarti yang sudah memberikan kemuliaan Tuhan berkomitmen untuk tidak saling bermusuhan, ya. Amin. Kita akan melihat beberapa selamat datang untuk bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali. Adakah? Ya, tapi kita ada tamu ya, Ibu Lena. Selamat datang ya, Bu. Memberkati. Ya, kita akan melihat beberapa pengumuman yang kita akan lihat, yaitu laporan keuangan minggu pertama di bulan Januari 2018, tepatnya tanggal 7 Januari ya. Total penerimaannya 133 juta sekian. Ya, selanjutnya. Dan untuk total pengeluarannya di minggu pertama tanggal 7 Januari 46 juta sekian. Ya, bisa dilihat apa aja. Ya, terus selanjutnya. Dan ini minggu kedua ya, tanggal 14 Januari, total penerimaannya 4.422.000. Ya, bisa dilihat penerimaannya. Ya, selanjutnya. Dan ini total pengeluarannya ya pada tanggal 14 Januari, pengeluarannya 4.700.000 sekian. Bisa dilihat apa aja. Ya, selanjutnya. Dan ini adalah persembahan sulung ibadah pertama di minggu pertama, yaitu 1 Januari. Total penerimaan persembahan sulung itu 10 juta sekian. Ya. Selanjutnya. Dan ini persepuluhan ibadah pertama ya, pada tanggal 7 Januari. Ini perinciannya ya, yang Bapak Ibu yang memberikan perpuluhannya bisa dilihat beberapa nama. Bila ada yang salah tulisan, nominal atau nama, segera hubungi ke bagian bendahara ya. Bisa dilihat ya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. Dan totalnya persepuluhan ibadah pertama ada 7 Januari 45.305.000 sekian. Ya, selanjutnya. Dan ini juga perinciannya ya, di tanggal 7 Januari total persepuluhan ibadahnya yang kedua 12.950.000. Bisa dilihat. Ya, selanjutnya. Dan ini persembahan sulung transfer pada tanggal 8 Januari 1.500.000. Dan ini transfer juga 61.200.000 lewat Bank Danamon ya, yang ada di Warteg. Itu ada nomor akun GB Joyful ya. Dan ini persepuluhan ibadah yang kedua tanggal 14 Januari, totalnya 400.000. Dan yang kedua 700.000. Ya, bisa dilihat. Terus ya, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Dan setiap kegiatan kita ya, ibadah praise and worship merupakan suatu gaya
GB Joyful ya. Pada jam 8 malam hari Selasa 23 Januari 2018 membuka gereja yang bertugas PLD Ibu Prakti, singernya Ibu Siani dan Ibu Meliana. Sedangkan doa syafaatnya Ibu Nena. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang jangan jauh-jauh karaokean di gereja, karaokean dapat berkat, dapat kekuatan ya. Amin. Ya, yang mengaminkan pasti datang terus. Ya, selanjutnya doa pagi setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Ayo, yang mau ikut datang. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan lewat doa pagi. Amin. Ya, selanjutnya ibadah pemuda. Ya, kita bersyukur ya gembala kita dan wakil gembala mensupport pemuda-pemuda kita supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, karena pemuda adalah generasi penerus untuk gereja kita. Amin. Ya, datang ya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 jam 5 sore. Bagi yang masih berjiwa muda, ayo datang. Dan tetap gereja pemuda dalam ibadah pemudanya. Selanjutnya, nah ini keluarga besar GB Joyful mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Hendra Cahyadi pada tanggal 17 Januari, Bapak Daud Joshua 17 Januari, Bapak Kimbeng 18 Januari, dan Ibu Eliana 19 Januari. Kepada yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun. Selanjutnya, dan ini adalah jadwal ibadah pelayanan Minggu tanggal 28 Januari 2018. Bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan, mau dilihat di LCD ataupun di warta ya. Ya, selanjutnya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, sebentar Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian. Silakan, silakan Pak Daud. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang begitu baik, sangat baik dan baik bagi kita semua. Saya boleh masuk di 21 hari 2018. Saya percaya kita semua ada di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang indah buat kita terus maju, terus melangkah dengan pasti bersama Tuhan Yesus. Kita dituntun, dibimbing, dipimpin. Terima kasih pagi ini sebagai Tuhan syukur. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya bawakan, persembahkan pujian ini yang mengatakan kemenangan terjadi. Kita harus menang, lebih dari pemenang. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku, sungguh besar ku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku ada dalam-Mu, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ya, terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik. Terima kasih Pak Daud buat kesaksiannya. Biar semuanya memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bu Siani. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Semua kami datang ke tempat ini Tuhan karena kasih anugerah-Mu yang Tuhan berikan buat kami semua. Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu sehingga kami boleh ada di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya sebelum kami berdoa syafaat, 1-2 orang lebih dari itu Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat melawat kami pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Matius 21 ayat 22 ya Tuhan, firman-Mu berkata, dan apa yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, maka Engkau akan menerimanya. Kira masyanda karazak. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersepakat Tuhan berdoa pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan Bapak Theophilus ya Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus.
Dimanapun beliau melayani Tuhan, Kau memberkati dia Tuhan. Biarlah Kau mengurapi Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Dimanapun dia melayani, dia boleh menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, seluruh keluarga besarnya Bapa. Kami percaya hamba-Mu dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, joyful ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu Tuhan di tempat ini, gereja yang Kau kasihi Bapa. Kami berdoa untuk dari mulai pimpinan Tuhan, gembala sidangnya Tuhan, Pak Hegi beserta keluarga, dan Pak Kace beserta keluarganya Tuhan Yesus. Kami percaya kedua hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bila Tuhan mereka boleh banyak waktu dengan bersama Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap usaha yang mereka jalani Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan, keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Gembala dan Wakil Gembala ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan seluruh koordinator yang ada di Joyful ini Tuhan, yang Kau telah pilih untuk tahun ini Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus, mereka boleh melayani Tuhan melayani Kau dengan setia ya Tuhan, dengan tulus hati mereka Tuhan Yesus. Hanya melayani Engkau saja. Mereka boleh memandang kepada-Mu saja Tuhan. Jangan biarkan mereka memandang kepada yang lain ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan roh mereka kendor ya Tuhan. Biarlah mereka boleh rajin on fire dalam Engkau ya Tuhan, sampai Engkau datang ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh koordinator yang ada Tuhan. Dan juga kami menyerahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus yang masih kecil ini Tuhan. Biar mereka boleh mengenal kebenaran firman-Mu sedari kecil ya Bapa, sehingga mereka boleh takut kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan anak sekolah minggu dan bagi guru-guru yang mengajar ya Tuhan Yesus. Tolong kepada mereka Tuhan, supaya mempersiapkan hati mereka sebelum mereka melayani Engkau. Mereka boleh mempersiapkan firman, setiap firman yang mereka ajarkan Tuhan boleh menjadi rema bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Tuhan, tidak lupa pada saat pagi hari ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Setiap ibadah mereka boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Setiap ibadah mereka boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kalau mereka pun ada datang dengan kelemahan tubuh Tuhan, dengan kemarahan Tuhan, dengan sakit penyakit ya Tuhan Yesus, pada saat itu mereka menyanyikan pujian penyembahan. Kami percaya dalam nama Yesus mereka boleh mengalami kesembuhan, mereka boleh mengalami pemulihan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka juga boleh bersemangat Tuhan melayani Engkau Tuhan. Mereka boleh bersemangat untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang lemah, keadaan lemah Tuhan Yesus, yang di rumah belum bisa tidak bisa hadir Bapa. Kami percaya Kau melawat mereka Tuhan. Mereka jamah dengan kuasa-Mu, sehingga minggu depan mereka boleh datang ke tempat ini dengan hati yang penuh sukacita Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat ke dalam tangan-Mu Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang tercinta ya Tuhan, yang Kau cintai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di seluruh Indonesia ini Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang belum terjangkau Tuhan. Masih banyak di pedesaan-pedesaan, pelosok-pelosok pulau ini Tuhan, yang belum Tuhan mereka belum mengenal Kau. Biarlah Kau kirim setiap misionaris yang ada ya Tuhan. Kau kirim setiap gereja-gereja pelayanan misi Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, untuk mengenal Engkau, untuk bertobat dalam nama Yesus. Di akhir zaman ini banyak jiwa-jiwa yang bertobat dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami memberkati juga Pak Jokowi dan wakil beserta jajarannya. Kiranya Tuhan, tangan Tuhan selalu menopang beliau ya Tuhan. Selalu memberikan petunjuk ya Tuhan Yesus di saat beliau berdoa ya Tuhan kepadamu, sholat ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Pak Jokowi dan wakilnya beserta jajarannya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa dalam nama Yesus untuk Israel ya Bapa. Dan pada saat ini kami percaya Tuhan, walaupun di sana penuh gejolak ya Tuhan, tapi kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berada di sana, anak-anak Tuhan berada di sana, Tuhan, biarlah mereka tetap berteguh dalam iman mereka Tuhan Yesus. Walaupun pada saat mereka ada yang belum mengenal Kau Yesus, Kau lawat mereka, jamah mereka, biarlah mereka mulai mengalami suatu perjumpaan dengan Kau Yesus. Ampunilah setiap mereka Tuhan yang belum bertobat ya Tuhan, setiap pelanggaran mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Israel adalah bangsa pilihan-Mu ya Tuhan, yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa Israel, Imamat Rajani ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengendangkan tangan, Engkau selalu mendengarkan setiap doa-doa kami umat pada saat ini. Pagi ini kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Pertolonganku begitu ajaib, Kau telah memberikan hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. kasih-Mu begitu luar biasa untuk setiap kami Tuhan. Terbukti dari kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh menegur, menasehatkan kami bahwa hidup kami harus turut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami mau diubah dan kami mau berubah Tuhan. Biarlah kami mau saling mengampuni satu dengan yang lain Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk dengan firman-Mu pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dan yang lain Tuhan. Kalau Kau tetap menyertai kami, menibahkan kami ke rumah kami masing-masing Tuhan dengan tidak ada satu kekurangan apapun Bapak. Dan biarlah Tuhan ketika kami masuk tahun yang baru, tahun 2018 ini Tuhan, kami percaya
dalam penyertaan-Mu, pimpinan-Mu Tuhan. Kami meminta berkat-Mu Tuhan, berkat double portion Tuhan Kau berikan buat kami Tuhan. Bagi kami yang masih sakit Tuhan, biarlah masukin tahun 2018 terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan Tuhan. Yang terkait Kau lepaskan setiap kami Tuhan, yang sedih Kau hiburkan setiap kami. Biarlah kami harus on fire di dalam Engkau Tuhan. Kami harus pelayan Kau lebih hari lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Sebelum pulang kami memang berkati berangkat. Bapak Ibu kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu Dialah gembala kita, gembala yang agung, yang selalu menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang terang. Tuhan Kau telah melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Biarlah Tuhan Kau turun tangan untuk menolong kami. Kau turun tangan untuk menopang kami ketika kami tidak sanggup melakukan segala perkara apapun. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kau akan dipakai menjadi kepala dan bukannya ekor. Engkau semakin hari semakin naik dan bukannya turun. Sehingga apapun kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Sampai kita boleh bertemu kembali dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Perjumpaan indah di Anonim Permai. Kita yang diberkati pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin. Anggur baru dicurahkan, berkaca dilimpahkan, dari mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera yang berikan, sukacita sudah datang, sebab Engkau hanya sumber segala
Aku mau